What's up, gue sama Kurasham dan selamat datang di video kali ini nih. Benerin mic dulu bentar. Jadi di video kali ini gue pengen ngomongin atau ngebahas nih tentang satu anime, yaitu bernama Isekai Oji-san. Jadi kalau bagi kalian yang nonton podcast gue yang kemarin ya tentang manga atau anime, thank you by the way yang udah nonton. Gue itu ngasih ngomongin tentang anime yang gue tunggu banget di season musim ini, yaitu Isekai Oji-san. Dan si Padahal ngomong kan di podcast itu kalau misalnya Isekai Oji-san itu aslinya udah keluar, cuman gue nggak tahu kan. Akhirnya setelah gue bikin podcast itu dan si Padahal balik ke rumahnya, gue langsung nonton dan ternyata sesuai ekspektasi gue banget, seru banget. Lalu pas gue nonton OP-nya, gue gak bisa bikin kalau hampir semua yang lo lihat di OP-nya itu aslinya adalah sebuah kayak foreshadowing atau ngasih tahu apa yang bakal terjadi atau bakal ada kejadian apa di episode-episode selanjutnya. Nah, kali ini gue pengen ngebahas itu nih sama kalian semua nih ya. Jadi kita akan nonton OP-nya dan semoga gue gak kena copyright. Nah, sama by the way gue gak akan ngomongin kayak, bagi kalian yang gak tahu aja nih ya, hampir semua OP di bukan hampir kayak di OP Isekai Oji di sini itu semua adalah kayak reference dari kayak Easter egg dari, ya pokoknya kayak referensi atau istilah tersalah mau menyebut apa lah, gue udah lupa bahasa Indonesia anjing ya kan. Jadi tuh kayak ngasih tahu kalau hampir semua kayak yang bagian-bagian game itu aslinya semua dari Sega gitu. Fun fact aja bagi kalian yang nggak tahu, karena waktu itu gue nonton ada satu orang buat, mungkin gue akan taruh linknya di deskripsi atau enggak ya nanti ya kan. Nah, sama sebelum gue mulai nih ya, tenang, abis ini kita mulai. Video ini bakal penuh banget dengan spoiler, jadi bagi kalian yang nggak suka dengan spoiler atau kalian nggak tertarik nggak mau kena spoiler, silakan nonton video gue yang lain. Atau kalau kalian yang kebal dengan spoiler atau emang penasaran aja bakal apa aja sih kejadian yang bakal terjadi di episode selanjutnya, silakan nonton sampai habis. Kita lanjut nih ya, kita gas. Jadi itu di adegan ini kan si Oji-san ini lagi terbang tapi ditembak-tembakin kan. Nah, seinget gue di manga itu gak ada dimana si adegan yang dimana si Oji-san itu ditembak pas lagi terbang. Seinget gue ada emang adegan yang si Oji-san ini ditembak sama si Elf, tapi itu nggak lagi terbang, dia lagi di spoiler onsen. Nah, sama fun fact, si Elf ini dipanggil sama Oji-san itu Sui. Ya by the way, fun fact lagi, spoiler. Fuck, ngomong apa sih anjing? Kita lanjut lagi ya. Juga udah kelihatan ya. Mungkin bagi kalian yang nggak tahu ini siapa sih ini basically adalah hero di dunia tersebut, bukan hero isekai. Mereka ini nggak dipanggil dari isekai, mereka itu memang dari dunia yang Oji-san datangin. Mereka ini adalah hero, dan si cewek ini adalah Alicia. Dia ini priest ingat gue, dan teman-teman ya, dan dua orang yang di belakang ini yang semoga kursor gue kelihatan di ininya. Ini adalah teman-temannya. Nah, di sini adalah goblin nih. Di belakang sini adalah goblin. Nah, ini foreshadowing kayak nanti si Oji-san ini bakal ngebantu mereka, karena nanti kita lihat lagi adegannya akan gue bahas. Lanjut dulu. Nah, ini adegan di sini ini adalah pertama kali si Oji-san ketemu sama si Sui atau si Elf. Jadi dia itu nge-one shot sebuah poisonous dragon gitu pokoknya. Dan ini cara mereka bertemu. Lalu habis ini kalau nggak salah Mabel lah. Nah, kalau ini kan kalau nggak salah kita udah lihat ya kan di episode 2 kalau nggak salah, seinget gue 2 atau 3 pokoknya seinget gue udah liatin kan yang ini. Nah, tapi yang abis ini, nah ini seperti tadi gue bilang, si Oji-san ini akan ngebantu si Alicia ini ngeselesain goblin-goblin di sini dengan cara fighting yang dia belajar dari game Sega. Tapi nggak kena seperti yang kalian lihat adegan ini ya kan. Dia udah loncat-loncat tapi nggak kena ya kan. Nah, itu cara mereka ketemu sama si hero Alicia ini. 30 ke atas inget gue, atau 20 ke atas inget gue ya kan. Jadi nanti si Oji-san itu kayak ngancurin sebuah temple dan muncullah wujud ini, seinget gue ya. Mohon kalau agak-agak salah. Tapi seinget gue emang muncul ini, soalnya di saat mereka bertiga ngebantu Oji-san itu cuman di saat yang gue bilang tadi, si Oji-san itu ngancurin temple lalu mereka bertiga ngebantu. Well, sebenarnya nggak bertiga sih, akan gue jelasin abis ini. Nah, jadi si Oji-san itu ngancurin temple, dan Oji-san itu berspekulasi kalau gue ngancurin kayak makhluk terkuat atau apa, pokoknya dia bakal bisa balik lagi ke Jepang. Dan spoiler apa ya kalau bisa dibilang, ini agak heavy spoiler, gue pengen ngomong aja sih. Jadi si keluarganya Mabel itu adalah keturunan Jepang juga, karena kalau nggak salah ancestornya si Mabel ini itu dari Jepang.
fun fact. Nah, lalu menurut kalian kenapa di sini Alicia, si Sui atau si Elf ini itu nunjukin muka, tapi si Mabel nggak nunjukin gitu kan? Ini gue nggak tahu apakah ini emang dari konfirmasi atau belum. Tapi di mana Mabel itu, atau mungkin di episode ini sekarang episode 4 ya, mungkin episode 5 atau 6, mungkin ditunjukin kalau Mabel itu aslinya introvert. Jadi di manganya itu si Mabel itu pas ngelawan makhluk yang gue bilang tadi itu nggak ngebantu sama sekali. Dia takut. Jadi seinget gue tuh yang ngebantu Oji-san ngelawan itu cuman Alicia, Elf, sama si temannya si Alicia yang 2 orang laki itu. Mabel seinget gue nggak terlalu ngebantu banget seinget gue. Jadi mungkin di sini ngasih tahu kalau nanti di adegan ini Mabel gak bakal ngebantu malah ya. Jadi kalau dari apa ya, kalau misalnya gue sebut gitu adegannya ya. Pertama tuh gini. Jadi di sini saat Oji-san datang ke dunia tersebut, Oji-san tuh dikira orc, ya kan. Dia digebukin terus akhirnya si Oji-san ngomong, ya kan. Mereka gue kira tuh apa di komik itu kayak mereka tuh ngira oke, ini orang manusia gitu ketika tersebut. Enggak, tapi tetap ditangkap sama si manusia itu lalu dijual karena mereka itu masih ngira kalau si Oji-san ini adalah orc yang dimana bisa ngerti bahasa manusia gitu kan. Dijual dengan harga 3 koper. Doang kan. Terus murah ya kan. Nah, lalu akhirnya si yang nangkep Oji-san ini ngejual sebuah kayak sikat tua gitu, tapi lebih mahal, ya kan. Jadi di sini tuh artinya sebenarnya nih ya, gue hanya bisa baca hiragana doang. Jadi watashi yori, ya kan. Nah, tapi gue abis itu gue nggak terlalu bisa baca lagi karena ini kanji juga masih belum bisa belajar. Jadi itu yang gue artinya di sini adalah gue dijual lebih murah daripada sebuah sikat lama gitu, pokoknya bisa gitu. Gue lebih murah daripada sikat lama, ya kan. Soalnya seingat gue Oji-san itu jual cuma 3 koper, sedangkan sikatnya itu dijual 300 koper berapa pokoknya seingat gue, 3 digit lah pokoknya seingat gue, ya kan. Jadi Oji-san itu kayak sedih. Lalu kalau kalian bertanya kenapa ada darah gitu kan, mungkin kalian ngira wah ini pasti bakal serius nih makanya kok ada darah. Enggak, biar gue jelasin. Jadi gini, jadi tuh Oji-san ini di bukunya itu kan atau bukan di buku, di episode 1 kan ada adegannya dimana si Oji itu kayak ngeluarin spell namanya Ikuras Kyora atau apa pokoknya. Itu kan spell yang dimana dia bisa ngilangin ingatan, ya kan. Tapi punya kayak efek samping. Jadi di salah satu chapternya dijelasin kalau misalnya lu udah ngelupain sesuatu tapi lu inget kembali, efek sampingnya adalah kalau nggak mimisan atau apa gitu pokoknya. Jadi tapi di komiknya jelasin sih nggak langsung darah atau mimisan gitu. Jadi katanya kalau misalnya lu mulai mikir lagi atau lu kayak pokoknya seingat gue kalau lu udah mulai mikir lagi tuh nanti si spirit memorinya itu kayak ngasih warning ke lu gitu kan. Tapi kalau di sini kan karena si Oji-san ngeliat memorinya secara langsung, jadi efeknya langsung keluar darah gitu. Lalu adegan yang dimana si Oji-san itu kayak di penjara, ya kan, biar gue pastiin dulu. Nah, jadi di sini ini ada bukan dua. Jadi di sini tuh nge-foreshadowing Oji-san yang dimana dilupain oleh si kayak yang beli sama Oji-san. Jadi kan yang beli Oji-san itu kayak merchant, ya kan. Jadi merchant itu lupa kalau ada Oji-san gitu. Jadi dia gak dikasih makan, ya kan. Pokoknya sedih lah pokoknya, ya kan. Nah, kalau untuk yang kan kata-kata ini kan artinya Kairu, pulang gitu kan. Lalu kalau untuk yang di samping ini, yang ini gue kurang tahu nih artinya apa. Mungkin kayak dia si Oji-san udah beberapa hari di sini kan. Nah, lalu sebenarnya ini di manga gue nggak tahu warna apa sih di manga, warnanya hitam putih, ya kan. Tapi di sini warna ungu. Jadi ini cahaya ini nanti di mana Oji-san dapat pedangnya. Tuh. Nah, lalu kita maju lagi ke bagian yang monster-monster. Nah, monster-monster ini sebenarnya tuh menurut gue, jadi tuh setelah Oji-san dapat pedang, dia kan keluar. Lalu abis itu si Oji-san ngebebasin kayak binatang-binatang yang ada di sel-sel lainnya. Tapi binatang itu bukan binatang yang lucu atau apa, itu adalah beast. Jadi mungkin menurut gue ini adalah kayak binatang-binatang yang dibebasin sama si Oji-san. Abis itu kayak ngincer si Oji-san. Lalu, nah untuk adegan yang ini gue nggak tahu nih. Tapi menurut gue sih foreshadowing juga sih. Ini teori aja ya, karena di komiknya juga belum dikonfirm ya. Jadi menurut gue tuh si Oji-san mungkin nikah sama si Elf ini atau Sui ya. Karena soalnya
Ojisan itu kan nggak terlalu suka kayak serius banget gitu kan orangnya. Jadi menurut gue tuh nggak mungkin dia nge-disguise jadi si elf gitu kan, dan bilang kalau gue ini bibinya si Takafumi gitu kan. Dia menurut gue ini mungkin mungkin beberapa chapter kemudian atau nggak tahu kapan, pokoknya mungkin bakal dikonfirm kalau sebenarnya si Oji itu nikah sama si elf atau mungkin bertunangan, gue nggak tahu lah pokoknya ya kan. Lalu kayaknya sih itu doang ya, itu doang yang pengen gue bahas. Jadi hampir semua yang tadi gue latin atau kasih tau ke kalian sebagian-bagian gue post itu adalah kayak yang bakal terjadi di episode berikutnya ya kan. Lalu habis itu menurut gue juga si Isekai Oji ini bakal berakhir atau kayak episode 12 itu menurut gue bakal di chapter yang dimana kayaknya sih ini sih setelah ngelawanan makhluk tadi itu juga kalau nggak salah chapternya lumayan jauh tuh, itu udah 30 atau 25 ke atas pokoknya singkat gue, jauh banget pokoknya itu. Dan anime ini juga gue rekomen banget ke kalian ya, by the way gue nge-rekomen juga sekalian ya kan. Sebenarnya gue pengen bikin video ini di bawah 10 menit tapi kayaknya nggak bisa. Jadi mungkin itu saja di video kali ini nih. Gue nggak panjang lebar, gue pengen ngasih tahu aja, dan gue mungkin bakal buat video seperti ini lagi sama Pak Adlan yang dimana kita kayak berteori apa yang bakal terjadi dari OP-OP anime. Tapi ya kita lihat nanti aja ya. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian nih. Mungkin teman-teman kalian ada yang kayak penasaran gitu kan apa yang bakal terjadi di Isekai Oji-san gitu kan di episode selanjutnya. Lalu jangan lupa subscribe karena itu akan membantu gue, Padran, dan editor gue si Rashid atau Acit semangat membuat video dan upload video. Jadi sekali lagi itu saja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.